Biasa, Agus bisa melihat lagi nih, Umit. Ya Allah, Agus bener Gus. Ah, Teman-teman lihat ada yang aneh nggak? Aku kok nggak fokus ya lihat Mbak Elmi. Maksudnya tuh nggak terkejut, terharu gitu, pas tahu suaminya bisa melihat lagi. Tapi kok malah nyinyir gitu loh? Iya nggak sih? Mereka ini kan sebenarnya mempermasalahkan Pak Agus yang nggak bisa melihat tuh. Tapi pas saat bisa melihat, kok responnya biasa aja gitu? Nggak kaget, nggak nangis, atau nggak minimal meluk. Tapi kayak terkesan sudah mengetahui gitu loh. Ya nggak sih? Kalau menurut teman-teman gimana coba? Aneh nggak? 1,5 M udah jadi haknya Agus. Itu kata Bang John LBF yang terbaru. Bingung gue. Awalnya tuh si John LBF tuh setahu gue dukung si Tenopi ya. Tapi kalau misalnya penyelesaian masalahnya adalah si Tenopi harus mengembalikan 1,5 M ke Agus, habis itu analoginya adalah kotak infak di masjid. Gue kayak, hah? Sumpah gue lagi tahan emosi banget. Emosi gue jangan naik, darah tinggi gue jangan naik, please jangan naik. Yang bikin gue gedek adalah analoginya disamain sama sedekah masjid. Udah, nggak kayak gitu konsepnya bang. Kalau kotak masjid tuh, donasinya emang sedekah buat kepentingan masjid. Dan selama ini gue sholat di masjid ya, kagak ada gue yang namanya ngambil balik tuh uang sedekah, kagak. Karena gue percaya pasti digunakan untuk kemerdekaan masjid. Masalahnya kalau uang donasi kayak gini, penggalangan dana itu emang digunakan untuk satu orang. Jadi bukan yayasan. Jadi rasa percayanya tuh agak kurang kayak gitu loh, agak kurang, tau gak sih? Kita harus sebenarnya tuh minta yang namanya transparansi penggunaan dana itu. Dan donasi itu sesuai dengan tujuan awal adalah untuk kesehatannya si Agus, bener kagak? Atau emang dari awal nih kita kumpulin dana buat bayar utangnya si Agus? Kagak kan? Uang sedekah itu emang tujuannya untuk kemerdekaan masjid. Tapi kalau misalnya uang donasi ada tujuannya dari awal, bukan dengan dikasih alasan itu haknya Agus karena udah ditransfer di tempatnya si Agus rekeningnya. Kagak, nggak gitu. Jadi kata gue, kalau misalnya lu mau bandingin sama si sedekah masjid, kagak bisa. Karena nggak apple to apple. Donasi tujuan awal itu ada. Kalau sedekah tuh tujuannya pasti untuk kemerdekaan masjid. Gitu aja dari gue bang. Gue nggak tahu kenapa lu malah jadi kayak gini. Gue nggak tahu. Korban penyiraman air keras yang viral di media sosial, Agus Salim masih mempertahankan cerita tentang kemampuan penglihatannya yang sempat kembali. Ia kembali membagikan kisah yang sama usai dimintai klarifikasi atas laporan kepada Pratiwi Novianti. Namun untuk saat ini Agus Salim menyebut kemampuan penglihatannya menghilang kembali. Ia cuma bisa melihat pancaran cahaya seperti lampu. Sekarang balik lagi kayak ada cahaya. Ya kayak cahaya lampu gitu. Kisah Agus Salim. Sempat mengaku bisa melihat lagi. Agus Salim pun meminta Pratiwi Novianti untuk memenuhi janji mengawal pengobatan matanya sendiri sampai tuntas. Agus merasa belum melihat upaya itu dari Teh Novi semenjak meminta lagi uang donasi sebesar 1,5 miliar untuk dikelola yayasannya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Hai, balik lagi bersama gue masih dalam pembahasan Agus. Oh Agus ya, Agus sedih banget. Ya gue nanya nih, Agus sedih banget. Kita gedek banget. Kita gedek banget. Ini drama kagak kelar-kelar malah muter-muter kayak komedi puter sambil makan es puter. Well ya, lu semua udah pada lihat video gue sebelumnya yang ngebahas berita update bahwa Agus udah bisa melihat ya setelah pagi-pagi ambyar gitu ya. Gue nggak ngerti deh memang sembuh bisa melihat atau memang dia itu udah bisa melihat dari dulu gitu, atau memang sebenarnya dia tuh kagak buta. Nah itu mah dugaan aja masih. Cuman ada berita update terbarunya lagi bahwa mengatakan wow ngelaporin Teh Novi atas pencemaran nama baik. UU ITE lah ceritanya, kan lagi ngetren ya lagi ngetren, gue tahu sih gitu. Ditambah lagi nih terus tambah lagi terus banyak nih pembahasan kita kali ini ya saya. Ditambah lagi Teh Novi itu udah ngelakuin hasil uji lab untuk membuktikan dirinya tuh negatif atas tuduhan Mbak Zanzabella.
yang nuduh Teh Novi itu sebagai perempuan tidak baik lah, tidak benar lah, pemakai lah, apalah gitu ya. Terus hasilnya negatif, gimana dong? Mbak Zanzabella sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat, tapi kalau sakit berobat ya Mbak ya. Pokoknya kayak gitu deh, lu bakal gedek banget kali ini ya. Jadi siapin mental lu, siapin obat darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung, semuanya itu bakal kambuh kalau lu nggak tahu nih berita. Kita nggak bakal nyambung juga sama nih obrolannya. Oke. Nih pertama lu cek dulu di video gue sebelumnya ngebahas soal Agus biar lu tahu alurnya gitu, alur drama, karena ini drakor series tergongs gitu ya, drama series Indo paling gongs gitu 2024. Jadi kalau lu nggak ngikutin lu bakal keskip gitu ya saya. Terakhir gue bahas tentang Agus bisa melihat setelah pagi-pagi ambiar, ditambah pas dia ngeliat dolar gitu ya. Ya kan, dia ngeliat dolar tuh ya kan, viral kan. Dan baru-baru ini ada yang bersaksi pas Agus minjam HP-nya gitu ya buat nelfon si Pak Farhad Abbas, dia itu udah bisa ngeliat guys. Yang kedua, Agus Salim juga meyakini bahwa uang hasil donasi lebih baik tetap ada di bawah pengelolaannya sendiri. Selama ini Agus mengklaim tidak pernah menyalahgunakan uang tersebut seperti yang Pratiwi Novianti tuduhkan. Ya, uangnya kan udah di sana, jadi ya sekarang tergantung Pratiwi Novianti. Kalau memang nanti ada etikat baik dikembalikan kepada kami, pasti uang buat pengobatannya dan perawatannya. Tutur kuasa hukum Agus Salim, Rizal Hendriawan. Sampai sekarang masih kontrol kok, tetap seminggu sekali, bisa sampai 2 kali, timpal Agus Salim. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Hai, kita balik lagi ke berita Agus. Oh Agus, gue udah tahu lo semua udah pada muat, pada enek ya, pada bosan, pada gondok sama nih berita gitu. Cuman kali ini please lo pasang telinga lo lebar-lebar ya, lo dengerin baik-baik omongan gue. Gue mau ngumumin bahwa ada berita sukacita dari Agus bos. Kalau Agus udah mulai bisa melihat. Alhamdulillah, puji syukur ya, bersukacitalah kita semua untuk titik-titik tanda-tanda kesembuhan Agus ya. Entah kesembuhan atau memang kamuflase drama ini makin berlanjut ya. Pokoknya kayak gitu, lo semua siapin mental, obat darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung, lu siapin deh semua. Karena kalau pada belum tahu nih berita, kita nggak bakal nyambung juga sama nih obrolannya. Oke. Ini sebelumnya kalau memang ini tanda-tanda kesembuhan mukjizat dari Tuhan, dari Allah gitu, entah lu dapat ilahi, dapat wahyu apa gimana, gue nggak ngerti sama mata lu yang memang katanya itu udah fatal, permanen gitu, tiba-tiba bisa mulai ada tanda-tanda kesembuhan gitu ya. Gue bersukacita buat lu juga, alhamdulillah ya Gus ya. Semoga mata lu semakin membaik. Cuman kok pas pagi-pagi ambiar momennya, kok setelah pagi-pagi ambiar ya, ini gue jadi berpikir gitu, apakah pagi-pagi ambiar itu memberikan suatu mukjizat gitu ya. Hebat juga ya. Karena yang gue lihat nih kan si Agus nih kan memang lagi viral-viral nih. Lu tuh kan lagi viral nih, lu diundang dong sama timnya pagi-pagi ambiar ya. Berbagai adegan dari host-host gerak-gerik tuh kayak entah bagaimana si Agus ini latah apa refleks kayak ngikutin host yang nunduk, dia ikut nunduk. Lah kan lucu, kok kayak bisa ngeliat gitu ya. Aneh aja sih gue sebagai penonton. Mana habis pagi-pagi ambiar lu bikin konferensi pers, wawancara bersama pengacara lu Pak Farhad Abbas ya kan. Sungkem om, sungkem banget nih, sungkem banget. Bukannya gua seuzon atau gimana ya. Diam. Lu lihat ya gimana si Agus itu dites nih liatannya. Gus, ini warna apa baju gua? Coba deketin. Hitam bos. Alhamdulillah, subhanallah, Agus udah bisa melihat, mulai bisa melihat, tapi masih samar-samar. Coba ini duit berapa, duit. Om Farhad Abbas juga lagian ya, disuruh ngeliat baju, lu suruh dia lihat duit sekoper, gue yakin dia langsung tahu, langsung sembuh total 100%. Gue yakin. Lu kasih nih ya pandangan tuh gitu ya, duit nih sekoper nih Gus nih berapa, gue yakin dia tahu. Lagian lucu banget gitu loh. Gue gak ngerti ya, masalahnya nih ya yang gue pertanyakan juga nih, berarti apa ya, apa maksud gue kapasitas Jakarta Eye Center yang lu bilang nih ya kan. Jakarta Eye Center kan menyatakan lu udah permanen tuh, mata rusak permanen, kagak bisa sembuh. Di podcastnya Bang Denny Sumargo kemarin. Pertanyaan gue, dokter mana tuh yang bilang perlu permanen? Berarti itu dokter salah itu Gus. Itu dokter kok kagak lu tuntut? Kenapa? Tolong ya buat bapak dokter mata yang kemarin periksa si Agus sama tim Jakarta Eye Center, tolong klarifikasi ini. Terakhir,
Kisru uang donasi Agus Salim sendiri bermula saat Pratiwi Novianti mendapati bukti pemakaian yang tidak seharusnya dari rekaman mutasinya sekarang. Novi yang takut uang donasi disalahgunakan kemudian meminta Agus Salim menyerahkan lagi sisa uang yang ada di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan miliknya. Tindakan Pratiwi Novianti ini ternyata menyinggung perasaan Agus Salim dan ia kemudian melaporkan Novi ke Polda Metro Jakarta Barat atas dugaan pencemaran nama baik. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV pamit, sampai jumpa.